Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali di dalam podcast Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto akan kembali mengajak kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita kali ini mengenai kepemimpinan dan kehidupan bergereja secara khusus di lingkup Gloria Kota Satelit. Kita akan membahas liku-liku kepemimpinan yang ada dari perspektif iman kekristenan. Nah, tamu kali ini adalah seorang pemimpin yang muda, seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Beliau adalah ketua majelis dari GKA Gloria Kota Satelit. Mari kita sambut Bapak Robi Kurniawan. Terima kasih Pak Lim. Ya, apa kabar? Saya panggil Rob aja ya. Iya. Ya, apa kabar Rob? Puji Tuhan. Baik dan sehat. Terima kasih berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya, karena saya tahu Robi ini adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa sibuk, bukan saja di gereja tapi di rumah juga, di kantor ataupun perusahaan gitu ya. Puji Tuhan. Rob, kita ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya Robi sudah berapa lama ya bergereja di Gloria Kota Satelit? Apakah sejak sekolah minggu kecil atau gimana ini? Gini Pak Lim, kalau diingat kembali, sebetulnya saya itu mulai SMP kelas 1 ketika saya sekolah di Petra Patung Kuda begitu ya, Petra 1. Saya mulai datang ke gereja ini. Kemudian kalau tidak salah sekitar tahun 91-92, sekitar tahun-tahun sebegitulah. Oh, 30 tahunan ya? Ya, dan sempat saya pindah rumah, sehingga ada jeda masa saya juga tidak datang ke ibadah di sini. Kemudian sekitar tahun 93 dibesuk teman, kemudian jadi balik lagi. Waktu itu masih masanya penginjil Philip Lukito yang bimbing di gereja. Nah, ketika bergabung di gereja Gloria gitu ya, apakah langsung terlibat di pelayanan atau hanya datang beribadah lalu pulang begitu? Sebetulnya saya waktu awal itu ya karena diajak teman, kan biasa ya Pak Lim ya, karena kita tinggal di barat, saya tinggal di Damo Permai Timur, ini dulu saya tinggal di Gang 5. Saya hanya datang karena diajak teman. Tetapi ketika saya datang yang kedua kali itu, setelah ada satu masa jeda karena saya pindah rumah cukup jauh, saya perlahan-lahan itu jadi terlibat di dalam pelayanan. Waktu itu pulang dari satu camp di Tawangmangu, kemudian kita pulang Sabtu, waktu itu persekutuan remaja. Ya. Kemudian saya diajak ikut paduan suara. Oh, jadi paduan suara itu pelayanan pertama? Filia. Wah, berarti Robi ini suaranya pasti enak ini. Kapan-kapan harus nyanyi. Iya. Enggak juga Pak. Karena kalau pelayanan pertama terlibat di paduan suara biasanya loh ya, itu suaranya dianggap oke lah ya. Atau mungkin karena saya suka musik aja Pak. Oh gitu ya. Wah, kalau saya ikut pelayanan paduan suara, nanti paduan suaranya yang teman-teman yang lain yang buyar. Enggak juga. Karena fals gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan Pak Robi kan setelah sekian tahun ini kan sudah dipercaya sebagai ketua majelis di Kota Satelit ini. Bahkan ini kan periode yang kedua kan ya. Oke. Ya, nah, bisa cerita sedikit enggak dalam proses perjalanan sampai saat ini secara khusus beribadah di Gereja Gloria sampai menjadi ketua majelis itu? Oke. Jadi saya ini kembali lagi ya. Saya masuk ke Gereja Gloria ini kan mulai remaja. Kemudian saya diajak teman ikut pelayanan paduan suara, kemudian juga aktif karena saya waktu itu punya kecenderungan, saya merasa seperti banyak teman di gereja gitu ya. Jadi ketika saya diajak, saya dengan happy, apalagi itu hal yang terkait dengan hal musik. Jadi kemudian saya ikut jadi pengurus remaja, terus berjalan, kemudian menjadi pengurus pemuda juga, geser ke paduan suara AKP, kemudian jadi pengurus umum, bahkan jadi sampai dengan majelis. Jadi saya selama di gereja ini sebetulnya tidak jauh dari
sistem gereja, kepemimpinan gereja lah ya. Selalu ada di dalam setiap jenjang gitu ya. di dalam struktur Gitu ya. kebanyakan begitu. Nah, berarti Robi itu dipandang oleh rekan-rekan yang lain itu punya kepemimpinan gitu ya, hati yang mengasihi Tuhan gitu ya. Saya tidak berani menilai diri saya begitu ya Pak Lim ya. Ya. Tapi yang pasti saya hanya merasa saya melakukan sesuatu dan saya menikmati itu di dalam pelayanan saya. Ya puji Tuhan ya. Gitu. Karena ada orang yang melayani sebenarnya tidak terlalu menikmati, hanya karena apa ya, mungkin teman atau rohani yang dekati. Ya wes lah, karena nggak ada ya saya ewangi lah gitu ya. Iya. Kalau saya enggak, saya jujur ini honestly ya, jujur ya, saya juga enggak mau ngomong gimana. Karena memang pada saat itu memang saya di dalam satu kondisi secara kondisi tidak banyak kesulitan yang menghambat saya untuk pelayanan. Ini kan satu hal juga. Iya, puji kan Tuhan begitu ya. Dan kedua juga saya menikmati karena saya berada di dalam lingkungan di mana banyak saya merasa diterima di situ. Nah itu yang paling penting mungkin di dalam bergereja, merasa diterima gitu ya. Betul. Jadi kalau saya dianggap apakah saya mempunyai leadership atau saya ini bisa punya kemampuan ini, saya merasa tidak begitu. Saya hanya merasa saya ini orang yang mungkin gampang diminta tolong atau bagaimana begitu ya. Ringan tangan mungkin ya. Ya seperti itulah. Jadi saya hampir tidak pernah terlalu menolak ketika dipercayakan pelayanan. Ya. Ini seperti itu. Nah sekarang dalam posisi sebagai ketua majelis ya, ini kan boleh bilang dalam tanda petik itu ya, kelompok elit gereja gitu. Nah ini kan apalagi kan masuki periode yang kedua gitu ya. Sekarang kan ya ada sebagai ketua yang periode yang kedua. Harapan Pak Robi ya, Robi secara pribadi untuk gereja itu apa? Sekarang kembali lagi Pak Lim ya. Saya menjadi ketua majelis ini, bagi saya ini adalah kepercayaan. Bukan sesuatu yang saya kejar atau apa yang menjadi ambisi saya di dalam konteks jabatan di dalam bergereja. Nah, ketika Tuhan percayakan satu pelayanan, khususnya menjadi seorang ketua majelis, kan ini juga bukan satu hal yang mudah. Maka ketika apa yang saya harapkan, saya juga berangkatnya dari Tuhan mau apa dulu, begitu ya terhadap gerejanya. Dan saya berharapnya saya bisa melakukan yang Tuhan mau, kan begitu. Nah di dalam tataran teknis mungkin sejauh ini kan gereja kan kita bicara masalah pemuritan, bagaimana juga gereja juga harus bertahan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Maka yang pasti kalau secara umum mungkin secara teknis masih ada hati kepingin gereja ini kembali normal lagi, kan begitu ya. Karena dari suatu kondisi yang kita sama-sama Pak Lim juga tahu lah ya, kita sama-sama tidak pernah duga terjadi pandemi sehingga kita harus beribadah dengan model begini, online dan sebagainya. Kita harus melalui ini dan tidak ada pengalaman sebelumnya, begitu ya. Maka saya berharap kita bisa kembali new normal, walaupun mungkin tidak sama dengan yang lalu di dalam konteks itunya. Tetapi kalau di dalam konteks kedepannya lebih lanjut, saya tetap berharap gereja ini tetap menjalankan apa yang Tuhan mau, khususnya yang seperti kita bahas di dalam tataran BPH umum, petunjuk dari gembala umum maupun ketua umum kita bicara mengenai pemuritan, mengenai lingkungan pemuritan, yaitu kita harus kejar. Nah ini kan dalam masa pandemik ketika berbicara soal pemuritan gitu ya. Ini tantangan yang paling berat itu apa sih? Begini, kalau bagi saya tantangan terberat ya pasti hal yang berkaitan dengan teknis ya. Kita harus merubah suatu kebiasaan, di mana ketika sebelumnya kita bisa bertemu, kita ngomong GDG itu berkumpul, kita harus merubah semuanya itu. Dan padahal pertemuan itu sendiri menjadi penting di dalam proses pemuritan gitu ya. Betul. Dan juga di balik hal itu dengan kondisi seperti sekarang kan banyak kesulitan-kesulitan juga yang juga harus dihadapi teman-teman kita juga, begitu loh. Ini yang saya pikir kalau ditanya pergumulannya begitu ya dalam melaksanakan seperti ini. Nah dalam kondisi ini, menurut pengamatan Robi ini, gereja ini berkembang dengan lebih baik, lebih sehat, atau justru sebaliknya gitu? Selama periode kepemimpinan secara khusus dalam masa
pandemik kayak begini? Saya sih selalu berpikiran optimis begitu ya. Di dalam segala hal mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tuhan pasti mau yang terbaik begitu. Nah, di dalam konteks sekarang ini ketika terjadi seperti ini, apakah gereja menjadi lebih baik? Memang kalau kita secara jujur ngomong, banyak hal tidak lebih baik. Ya. Karena apa? Banyak orang tidak bisa beribadah dengan normal seperti yang lalu. Itu paling gampang. Contoh yang paling kelihatan lah gitu ya. Tetapi di balik sesuatu yang tidak ideal ini, saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih untuk gerejanya. Misalkan begini, dengan kondisi seperti sekarang, coba Pak Lim, coba kita sama-sama renungkan. Kalau kita tidak ada komsel, kita tidak berpikir GDG, kita ini sudah tidak tahu bagaimana harus menjangkau connect kita dengan jemaat gitu ya, pelayanan pastoral jemaat itu mungkin jadi loss gitu ya, kehilangan gitu ya. Betul. Justru karena ada pemuritan yang sudah tertata sebelumnya, sudah jalan gitu ya. Begitu pandemik datang, paling tidak itu masih menolong lah gitu ya. Menolong, dan itu menjadi justru ini ya, mungkin cara Tuhan. Saya merasa Tuhan itu enggak asal kasih hikmat, kasih hati, termasuk saya percaya kepada Pak Lim untuk memimpin gerejanya ya. Ketika ini semua terjadi, justru menurut saya GDG ini yang menyelamatkan dalam konteks pembinaan di dalam konteks jemaat atau pekerja kita. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya di tengah kesulitan, maka banyak kegiatan kita bergereja yang selama ini terjadi hanya bersifat acara, itu berubah menjadi kelompok-kelompok yang harus kita kerjakan di dalam kelompok GDG itu. Itu yang kadang-kadang mungkin pandemi ini justru menjadi semacam kondisi yang mempercepat yang di luar. Jadi apa yang sebenarnya tidak terduga gitu ya, kita gereja paling enggak sudah mempersiapkan jauh sebelumnya, sehingga ketika datang itu connect pelayanan pastoral dengan jemaat masih tetap bisa terkontrol dengan baik gitu. Betul, karena kan dengan kondisi seperti sekarang ini kan mau tidak mau, itu yang kita paling kelihatan yang bisa dikerjakan. Nggak mungkin kan kita bikin KKR seperti yang lalu, konser musik, bikin acara, undang pembicara, kumpulin orang banyak. Yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana kelompok-kelompok ini tetap hidup, begitu ya. Dan di dalam situ kita saling dekat satu dengan lain. Di dalam kepemimpinan gereja itu kan kadang ada kalanya kan kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit gitu ya. Bisa bicara soal personal, bisa bicara soal relasi gitu ya. Nah, Robi sendiri punya pengalaman nggak menghadapi masa yang dianggap itu, wah ini masa yang sungguh tidak menyenangkan dalam kepemimpinan gereja ini? Kalau ditanya seperti itu ya, saya berusaha untuk sekali lagi ya menikmati begitu ya, walaupun kondisinya ada masa-masa seperti itu, tetap ada, bahkan mungkin sampai hari ini mungkin Pak Lim ya. Karena begini, saya ini dipercaya menjadi pemimpin di gereja ini dengan, kalau bicara usia lo ya, mungkin majelis yang usianya lebih muda dari saya ini. Anda termasuk yang salah satu generasi muda yang luar biasa. Enggak, lebih dari 2-3 orang yang usianya di bawah saya, yang lain lebih dewasa dari saya, lebih senior. Apakah itu ada kesulitan? Tetap saya harus ngakui loh, tetap ada. Karena bagaimana kita menyampaikan sesuatu, mengajak rekan-rekan untuk melayani di dalam konteks kita di dalam kemajelisan dan pengurus, itu enggak hal yang gampang begitu ya. Dan kadang faktor senioritas itu juga ada pengaruh. Kalau sungkan lah gitu ya. Nah, sungkan itu satu hal, tapi kan saya mengambil positifnya dalam pengertian begini, karena mungkin saya lebih muda ya, jadi banyak rekan-rekan kalau ngomong sama saya lebih to the point, begitu ya, lebih terbuka, lebih straight, langsung gitu ya, nggak pakai sungkan justru, gitu ya. Itu kan dari senior ke Anda. Termasuk saya membuka diri, bahkan tidak hanya sesama teman rekan majelis, bahkan banyak, karena saya lama di gereja ini, mulai dari guru sekolah minggu sampai usiawan, silakan langsung to the point, ada apapun bisa kontak saya gitu. Selama ini yang terjadi seperti itu, jadi saya senang. Mereka terbuka. Kalau dibilang kesulitan, pasti ada ya, seperti saya sampaikan tadi. Nah itu kan ketika menghadapi kesulitan itu ya, soft problem yang biasa dilakukan itu ya,
Itu kira-kira apa? Saya sih coba berusaha menjadi diri yang otentik, begitu ya. Dalam pengertian begini, orang itu mau dengar kita atau tidak, kadang-kadang kan juga tergantung bagaimana kita berperilaku dan bertutur kata, kan begitu ya. Jadi kembali lagi, ketika saya harus meminta seseorang melakukan sesuatu, di sisi lain saya juga harus menaruh posisi, saya setidaknya bisa kasih contoh, saya juga melakukan. Contohnya kita LD lah Pak. Jadi memberi keteladanan lah, seperti Paulus ngomong sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan gitu ya. Ya, itu firman Tuhannya yang paling cocok mungkin. tapi ya memang itu. Ya itu ya. Itu yang paling bisa. Karena kan Satel ini kan boleh dibilang dikenal sebagai satu gereja itu ya, yang memberi banyak kesempatan kepada anak-anak muda untuk bangkit, untuk memimpin gitu ya. Betul. Dan itu kan tidak mudah kan. Betul. Apalagi kita kan gereja Tionghoa umumnya senioritas itu menjadi jauh lebih penting gitu ya. Yang memimpin juga dalam pengertian ya usia ya senior gitu ya. Betul. Memang itu pergumulan ketika saya pertama kali jadi ketua. Saya cuma berpikir begini. Karena awalnya saya tidak pernah berpikir jadi ketua. Jadi ketika saya terpilih begitu ya, apapun lah ya. Intinya terpilih kan begitu. Iya, dipercaya lah. Nah, akhirnya saya belajar untuk bertanya sama Tuhan begini. Tuhan, taruh saya di sini, Tuhan mau apa? Dan otomatis di situ saya belajar terus satu hari demi satu hari untuk mengerjakan yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, saya berharap dengan usia, misalkan saya dianggap muda, berarti saya juga bisa khususnya menerima aspirasi dari teman-teman generasi muda yang kita harus jujur, gereja seperti kita banyak kehilangan. Nah itu. Nah di dalam kepemimpinan gereja kayak latar belakang kayak gereja Gloria gitu ya, salah satu yang dicurhati itu kan masalah pelayanan rohaniawan gitu ya, hamba Tuhan gitu ya. Nah saya percaya kan mereka banyak bicara lah atau ngomong sama Robi sebagai ketua majelis gitu ya. Nah di dalam kepemimpinan yang ada gitu ya, ataupun selama mengikuti gereja gitu ya, nah karakter-karakter hamba Tuhan itu ya, bagian mana gitu ya yang secara pribadi Robi merasa ini yang harus lebih banyak harus diberi perhatian gitu. Sebetulnya saya mau menilai hamba Tuhan juga sampai gimana Pak Lim. Saya juga karena saya ya betul. Tapi biasanya kan orang kan curhatnya itu kan kalau ada dalam tanda petik ketidakpuasan atau komplain gitu ya. Dia kan nggak mungkin cari sesama jemaat gitu ya. Oh ini ketuanya ini Robi ini. Nanti saya ngomong sama Robi. Gitu. Maksudnya jemaatnya atau hamba Tuhannya yang curhat ke saya? Jemaat kan melihat kepemimpinan dirasakan ataupun rekan kerja gitu. Oh ini rohanianya ini kok begini gitu ya. Yang pasti satu hal saya curhat sama Pak Lim loh. Iya kan. Saya kalau mendapat apapun saya pasti komunikasikan Pak Lim sebagai gembala yang khususnya juga gembala buat hamba-hamba Tuhan. Tapi kembali lagi, kalau saya mendengar masukan terhadap hamba Tuhan kita seperti ini seperti itu, ya saya harus mau nerima dan harus mau dengar. Begitu ya. Terlepas apa yang disampaikan itu mau disanggah dan sebagainya itu hal lain. Saya akan terima itu sebagai satu masukan dan kemudian dari apa yang saya terima tersebut saya diskusikan dengan Pak Lim dan kadang di rapat-rapat kita kan saya singgung begitu ya kalau memang itu ada hal yang terkait dengan begituan. Tapi yang pasti saya berusaha menciptakan suatu suasana yang harusnya cukup baik begitu ya, memberikan suasana yang baik untuk hamba-hamba Tuhan juga. Berikan ruang kepada mereka lah ya, mengaktualisasikan pelayanan yang ada. Benar. Gitu. Karena saya merasa hamba-hamba Tuhan ini juga kita harus mempunyai cara pandang yang benar terhadap hamba-hamba Tuhan, memperlakukan dengan cara yang benar juga, menganggap mereka melayani itu harus seperti apa gitu. Biasanya kan orang ngomong begini, hamba Tuhan juga bukan Superman istilahnya. Ada banyak bagian-bagian sisi-sisi yang
kita katakanlah sebenarnya ya kurang atau lemah gitu ya. Nah realita itu ya di dalam perspektif kepemimpinan Robi sebagai ketua itu bisa diterima nggak gitu? Kadang-kadang kan orang nggak bisa terima, nggak bisa maafkan gitu. Ada kelemahan-kelemahan tertentu gitu ya. Begini, kalau kita menerima hamba Tuhan itu sebagai manusia dengan segala kelemahannya, itu satu hal yang kita tidak boleh dan tidak bisa hindari. Karena sama toh, tidak cuma hamba Tuhan toh Pak Lim, majelis ini juga sama, manusia yang bukan yang tidak bisa jatuh kan begitu ya. Nah, tetapi di dalam penerimaan itu kita kan juga berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik dengan segala kondisinya. Yang pasti misalkan ada hal yang kurang tepat ya kita tetap harus sampaikan. Sampaikan gitu ya. Komunikasikan supaya apa yang dirasa kurang baik itu juga menjadi masukan buat hamba Tuhan. Kan kadang-kadang ada rekan-rekan atau majelis itu yang mengambil posisi sungkan lah. Aduh, kok saya yang ngomong gitu gimana gitu ya. Kalau sungkan itu kan masalah cara toh Pak Lim, sebetulnya bagi saya. Tapi kan tidak menghilangkan esensinya. Misalkan saya sama Pak Jitung sungkan. Saya kan bisa ngomong sama Pak Lim supaya bisa menyampaikan ke Pak Jitung. Walaupun saya sebetulnya kadang lebih senang saya directly ngomong sama Pak Jitung misalkan seperti itu begitu. Nah, sebagai contoh lah ya. Iya, jadi bagi saya justru kita itu bagaimana menciptakan suasana ini kita seperti keluarga sehingga kita tidak sungkan ngomong di dalam konteks kita kepengurusan ya. Dalam konteks kayak begini ya, pernah nggak sampai satu titik katakanlah kecewa? Ini kok hamba Tuhan ini kok dalam petik ngeyel atau sudah ngomongi tapi tidak ada perubahan atau gimana gitu? Kalau dijawab jujur, kadang bisa jadi. Kalau mengikuti pernah punya pengalaman seperti itu ya? Bisa jadi ya Pak. Saya sudah 30 tahun pelayanan di gereja, nggak mungkin saya ngomong enggak. Iya kan, terlepas dengan posisi saya apapun di situ. Tapi kan balik, saya belajar satu hal. Ketika kita ngeyel atau saya yang ngeyel gitu ya, ke Pak Lim. Tapi di sambil perjalanan saya ngeyelnya itu, saya juga harus belajar melihatnya. Apa bisa jadi saya ngeyel salah loh? Belum tentu yang hamba Tuhannya yang salah. Misalkan begitu. Tetapi kalau kita merasa kita sudah melakukan terbaik dan kita terus mengintrospeksi dan itu tetap harus berjalan, saya anggap itu hanya bagian dari pelayanan ya. Kita tidak bisa lepas dari yang begitu. Penerimaan gereja gitu ya dalam hal ini konteks di bersama gitu ya terhadap rohaniawan itu mungkin kita lebih lebih open minded gitu ya, lebih terbuka lah dalam pengertian juga melihat sisi-sisi ya memang ada positif ada juga negatifnya gitu ya. Sebetulnya saya lebih ini mungkin kita bisa berbeda ya Pak Lim, mungkin dengan gereja lain atau cara berpikir mengenai kepemimpinan gereja juga bisa berbeda dan bisa diperdebatkan. Kadang saya lebih memilih untuk menaruh posisi saya ini memberikan ruang sekali lagi kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan tidak cuma kepada hamba Tuhan ya, khususnya anak-anak youth, boleh ditanya sama Robert sama Lenny begitu ya. Saya selalu bicara kita sebagai papa gitu ya, orang tua. Saya berikan kesempatan, kamu mau apa? Supaya mereka itu bisa mengembangkan betul. Talenta atau karunia yang mereka punyai gitu ya. Benar. Kita sebagai manusia bukan orang yang super. Justru kebalik Pak Alim bilang bukan Superman yang bisa nangani. Sama, saya juga sama. Saya ini pernah sekolah teologi ya? Enggak. Saya punya keterbatasan. Berarti ketika Tuhan izinkan ada hamba Tuhan itu adalah partner kerja, partner pelayanan. Jadi saya juga harus belajar dari mereka, memberikan kesempatan. Hanya kita menaruh guidance aja. Nah setelah sekian puluh tahun ya, kurang lebih 30 tahunan gitu ya. Rekan-rekan yang seangkatan dari remaja sampai sekarang ini masih ada atau cukup banyak enggak? Ya ini sungkan saya ngomongnya Pak. Karena gini ya, ini saya harus membuka suatu kenyataan gitu ya, bahwa saya tadi di awal ngomong kita kehilangan banyak anak muda. Saya ini sampai hari ini yang betul-betul satu kelas sama saya di masa itu, satu angkatan ya, entah di sekolah maupun di gereja pelayanan.
Saya hampir dibilang nggak ada. Satu aja nggak ada. Tetap, tapi ada kontak sama mereka. Masih. Gitu? Masih. Nggak bisa dia misalnya, balik gitu. Sudah. Nggak bisa. Enggak. Mereka bertumbuh di gereja yang lain lah. Ya, puji Tuhan lah ya. Masih ada di dalam Tuhan. Dan yang lainnya saya nggak tahu di mana kadang. Oh, ada juga yang lost contact lah gitu ya. Iya. Jadi makanya Pak Lim, ini yang sebetulnya saya selalu menjadi pergumulan di dalam bergereja. Kita selama bertahun-tahun melihat ini terjadi. Dan nggak cuma ngelihat loh. Saya sendiri ini ngalami loh. Nggak ada satu teman saya pun yang seangkatan seumuran kelahiran di tahun yang sama di saat saya jadi paduan suara Filia sampai sekarang yang bareng sama saya. Terlepas alasannya pindah tempat, pindah gereja dan sebagainya. Ini sebetulnya menjadi satu tantangan gereja yang dalam tanda kutip begini. Kita mau sampai tutup mata sampai kapan? Gitu. Nah, alasan yang paling mendasar gitu ya. Kira-kira kenapa gitu? Kok mereka Robi bisa betah, kok mereka bisa nggak betah, itu gimana gitu? Begini. Kalau masalah saya bisa betah, itu mungkin karena satu, ketemu jodoh di sini, bukan? Itu satu hal, mungkin ya. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk pindah sebetulnya, secara jujur. Karena saya bukan dibaptis di Gloria loh Pak Lim, kecil. Saya CD di Gloria. Jadi saya punya latar belakang juga bukan dari gereja, sekolah minggu di sini. Jadi itu satu hal. Tapi maksud saya begini, saya bertahan karena saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya tidak ditaruh di dalam kondisi yang memaksa saya harus keluar. Misalkan saya harus kerja di Jakarta atau saya harus pindah di Bali, seperti itu. Saya tidak mengalami seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman saya mengalami seperti itu, berarti saya tidak mengalami, sehingga saya punya potensi untuk stay. Ini satu. Dan yang kedua itu begini Pak Lim, yang saya kadang sering cerita ke teman-teman pelayanan. Saya selalu melihat gereja ini seperti rumah saya, rumah papa saya. Begitulah. Nah, ini mungkin yang menarik ini. Melihat gereja itu sebagai rumah gitu ya, itu menjadi penting. Anak muda sekarang kan konsep ini rasanya sudah hilang gitu ya. Nah, di bahasa Mandarin itu ada satu istilah namanya muhui. Muhui itu apa lagi? Kayak gereja induk, gereja asal saya gitu ya. Jadi ada satu bentuk ikatan batin gitu loh. Nah, konsep ini untuk zaman sekarang, ketika bicara soal muhui gitu ya, gereja induk gitu ya, itu sudah bergeser sudah, sehingga orang cenderung kan ya jalan-jalan lah istilahnya. Gini Pak Lim, kalau dibilang jalan-jalan, saya juga jalan-jalan waktu remaja. Jadi jangan dianggap saya ini kayak orang taunya cuma Gloria, nggak tahu gereja lain. At least adik-adik saya, keluarga saya yang lain juga di gereja lain, dan saya banyak mengenal pendeta-pendeta gereja lain juga. Jadi enggak. Tapi maksud poin saya adalah ketika saya merasa ini rumah saya, ketika saya merasa ada ketidaknyamanan dan merasa rumahnya orang lain lebih nyaman, saya merasa terpanggil untuk merubah rumah saya ini jadi lebih nyaman. Renov rumah, bukan pindah ke rumah orang gitu ya. Saya kan tidak bisa begini Pak Lim. Karena papa saya atau mama saya nggak bisa kasih saya sesuatu yang baik, kemudian lihat papa mama teman saya kasih sesuatu lebih baik, kasih mobil, kemudian saya pindah rumahnya, dia mau jadi anak orang lain. Ini poin yang saya selalu pegang. Ya, saya rasa ini menjadi penting sekali gitu ya. Kan banyak anak sekarang kan merasa karena di rumahnya sendiri tidak bisa memberi gitu ya. Dia pindah ke tempat lain menjadi anak adopsi atau apalah gitu. Betul. Nah, coba kan masalahnya begini Pak Lim. Ketika saya posisi seperti ini kan bukan menjadi satu standar kepada teman-teman saya yang lain. Karena kan kalau kita mengumpamakan ini sebagai rumah, kadang kan ada banyak faktor juga. Sebagai anak juga kesulitan di dalam rumahnya, sehingga mau tidak mau akhirnya dia ingin keluar dari rumah. Nah, Robi punya pengalaman nggak? Ada kerinduan nggak? Terbersit di pikiran gitu ya. Apalagi kan sempat juga satu waktu kan break gitu ya. Ngalih pindah gereja lain gitu. Mungkin saya tertolong sekali lagi karena saya dalam struktur. Itu sangat menolong. Karena sudah terlibat di dalam pelayanan sehingga ada merasa bertanggung jawab di dalamnya gitu ya. Itu satu hal. Dan terlepas masalah penerimaan teman-teman saya di sini, dan kemudian saya coba bertahan karena kembali lagi prinsip ini saya bawa bahwa
saya misalkan lihat, oh ibadah di sana lebih baik, suasana lebih baik, ini lebih baik, itu lebih baik. Saya cuma berpikir, kalau saya orang yang di rumah itu, saya nggak berusaha merubah rumah saya nggak bisa minta tetangga saya bikin rumah saya lebih baik. Kalau bukan anaknya sendiri. Jadi kita yang merasa ini rumah gereja, tempat saya bertumbuh, ya kita yang terpanggil untuk membenahi. Betul. Masalah kita ada. Kadang kita ngomong, saya umpamakan ini sebagai rumah. Kita bisa berselisih paham dengan orang tua, bisa, dan itu wajar. Iya. Ya kan? Tetapi perselisihan itu tidak menjadi satu alasan untuk saya melegalkan saya untuk check out. Begitu. Ini kurang lebih seperti itu. Benar ini penting ini garis bawahi gitu. Tapi bagaimana saya tetap akan belajar untuk menerima yang dimau sama yang senior, kan begitu ya, sama orang tua. Sedangkan di sisi lain saya tetap berusaha mengaktualisasi yang menjadi ide saya, walaupun mungkin makan waktu, begitu ya. Tapi menurut saya itu jauh lebih baik dan itu menjadi pembelajaran buat saya. Sekarang dari pengalaman saya sekian tahun, untuk saya sekarang jadi berbeda. Intinya tidak memaksakan tapi mencoba bersabar sedikit lah kira-kira gitu ya. Iya, walaupun di dalam kondisi waktu saya masih pemuda juga nggak telaten sebetulnya Pak Lim. Tapi kembali lagi, saya nggak tahu saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Tapi kembali lagi, kalau Pak Lim tanya, kenapa Rob kamu sampai bertahan sampai hari ini? Saya cuma percaya, itu karena Tuhan mau, bukan saya mau. Ya, puji Tuhan. Poinnya di sana. Nah, Robi ini kan dikenal sebagai seorang pemimpin gereja yang dalam relatif masa usia muda gitu ya. Tapi kan juga di luar sibuk sekali. Anda juga seorang pengusaha, Anda juga seorang notaris gitu ya. Ya, juga papa bagi 3 putra ya. Yeah. Nah, ini kan pekerjaan yang semuanya menuntut waktu toh ya. Pemimpinan gereja itu menuntut waktu. Anda juga bukan saja notaris, tapi Anda juga pengusaha juga gitu ya. Yang usahanya juga berkembang dengan luar biasa baik. Juga ada keluarga gitu. Nah, tantangannya gimana gini dengan kondisi yang ada kayak begini? Kalau ditanya mengenai semua yang Tuhan percayakan, kalau ditarik yang paling masalah sebenarnya intinya salah satunya masalah waktu sebetulnya kan itu ya, bagaimana mengatur semua itu. Saya berusaha menjalani semua itu dan menikmatinya itu dengan konteks saya tetap belajar. Karena maksud saya begini, kita ini kadang sadar tidak sadar di tengah kesibukan itu semua dijalanin, tetap ada yang akhirnya menjadi korban, misalkan anak-anak kan gitu ya, kadang-kadang bisa seperti itu. Iya. Nah, karena banyak hal saya juga tidak bisa lepas, maka saya harus belajar untuk menjalani itu dan mengatur itu. Bahkan sampai hari ini Pak Lim. Jadi bukan berarti hari ini kita diskusi ini saya sudah bisa menata semua dengan baik. Kadang ada masa-masa saya ini, dalam masa saya merenung dan belajar itu, saya cuma takut begini loh. Saya ini melayani Tuhan, tapi di saat saya melayani Tuhan, justru di situ saya kehilangan Tuhan. Wah, ini justru yang membahayakan gitu ya. Betul. Jadi lebih banyak bicara soal aktivitas, sebenarnya esensi kedekatan relasi dengan keintiman dengan Tuhan justru lost gitu ya. Lost. Saya nggak kepingin juga anak-anak saya, istri saya lihat saya pelayanan luar biasa. Tapi anak dan istri saya merasa tidak diberkati ketika papanya jadi pelayan Tuhan. Saya nggak mau. Saya kepingin semua itu berjalan sebaik mungkin begitu ya, tidak menimbulkan batu sandungan. Terutama buat istri ataupun anak-anak. Gitu. Walaupun Pak Lim ya, saya mengucap syukur. Saya ini punya pasangan hidup yang mulai dari pacaran, juga aktif melayani, juga mencintai gereja Tuhan di tempat ini. Gitu. Jadi saya mungkin ya tidak terlalu mengalami kesulitan mungkin sebagaimana teman-teman yang lain. Tapi kembali lagi, bagaimana saya mengatur semua itu? Yang pertama, saya tetap harus bisa menerima. Ini loh, Tuhan percayakan ini. Dan saya harus bisa menikmati itu bukan sebagai beban, tetapi menjadi suatu hal yang harus dikerjakan. Nah, dalam usia kayak Robi gitu ya, itu kan banyak jemaat justru bermimpi bagaimana mengejar karirnya gitu ya. Itu kan masa-masa memang
kita membangun karir kita gitu. Sehingga ada cukup banyak orang itu justru dalam usia begitu dia menarik diri gitu. Untuk lebih terlibat dalam aktivitas ataupun kehidupan atau pelayanan di gereja gitu ya. Ya tetap jadi jemaat, tapi dia tidak mau terlalu aktif karena dia merasa usia seperti ini justru dia sedang membangun karirnya gitu. Gini Pak Lim, kalau untuk menjawab ini saya tidak bisa memakai diri saya sebagai patokan. Dalam pengertian setiap orang itu problemnya beda. Oleh karena itu, kalau saya ditanya, kenapa Rob kamu kok bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu. Karena saya percaya Tuhan mau saya seperti ini. Bukan sekedar saya mau. Ya. Jadi kalau saya ditanya, oh sekarang ini orang lagi mengejar karir. Pak, saya mulai dari SMA, mulai kuliah. Saya ini sudah kerja. Kalau Pak Lim tanya sama saya ngejar karir yang mana? Oh jadi sambil sekolah, sambil kuliah, ya teman-teman saya yang lama sudah kerja. Teman-teman yang lama tahu di Gloria ini tahu saya seperti apa. Saya SMA masih apa ya? Masih kayak dolanan gitu terus. Karena kondisi, karena papa saya waktu itu sakit kurang lebih tahun 95. Jadi bukan suatu hal yang dibanggakan, tapi suatu keadaan yang harus dikerjakan. Kembali lagi, saya ini percaya Tuhan mengizinkan saya seperti ini bukan karena justru dari situ pembentukan karakter gitu ya. Semuanya lebih terbentuk, lebih terasah lah menghadapi tantangan hidup gitu ya. Betul. Nah jadi dari situlah makanya Pak Lim ketika ditanya kenapa kok orang lain menarik diri, mereka semua punya pergumulan masing-masing. Tapi satu hal, di dalam pergumulan mereka masing-masing yang mungkin tidak sama sama saya, tidak sama kepercayaan yang diberikan Tuhan seperti Tuhan kasih ke saya. Tapi saya percaya di masing-masing mereka ada yang Tuhan titipkan juga untuk mereka kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, dalam posisi sebagai jemaat lah katakanlah, tadi kita kan banyak bicara dari perspektif sebagai aktivis, pemimpin gereja. Dari posisi sebagai jemaat gitu ya, harapan Robi dengan gereja Gloria Kota Satelit itu apa? Gitu? Kembali lagi Pak, saya ini kalau pergi suatu gereja dan setelah bertahun-tahun, saya menyadari bahwa sebetulnya gereja ini ada ini untuk apa? Begitu. Untuk jemaat ini untuk apa? Bisa seperti apa? Begitu. Karena ini punyanya Tuhan. Begitu. Nah, saya berharap gereja ini kan menghasilkan murid-murid Tuhan. Kembali lagi, panggilan kita itu tidak lari dari panggilan Tuhan untuk jadikan semua bangsamu. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini panggilan utama lah gitu. Utama ya. Maka ketika saya menjadi berjemaat di gereja ini, anggap saya bukan aktivis, saya datang di sini. Saya berharap saya semakin hari jadi murid Tuhan, semakin dimuridkan lah istilahnya gitu ya, dan menjadi semakin hari semakin serupa sama Kristus. Puji Tuhan itu ya. Yang harus dikejar. Nah, biarlah ini juga menjadi kerinduan dari banyak jemaat yang ada gitu ya. Betul. Ketika beribadah di Gloria Kota Satelit gitu ya, menjadi wadah mereka bertumbuh makin menyerupai akan Kristus gitu. Betul. Ya, terima kasih Rob untuk bincang-bincang kita kali ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya karena saya tahu Anda cukup sibuk ya, luar biasa gitu ya. Nah, terima kasih, saya percaya ini pembicaraan yang akan memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Kita tutup dalam doa ya Rob ya. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan titipkan bagi rekan kami Robi Kurniawan ya Tuhan. Dalam masa yang relatif muda, Tuhan memberkati secara luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan dan bahkan Tuhan berikan kepercayaan sebagai ketua majelis di lingkup Gloria Kota Satelit ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ke depan akan lebih banyak lagi perkara-perkara besar yang boleh Allah titipkan juga di dalam pengembangan akan pelayanan melalui gereja Gloria ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupannya, keluarga, istri dan ketiga putranya ya Tuhan. Dalam masa-masa pertumbuhan mereka, Tuhan lindungi, Tuhan jaga keluar masuk mereka. Sehingga kehadiran Robi ini sungguh menjadi berkat dan teladan yang indah bagi mereka di dalam mengiringi akan Tuhan. Kesibukan sebagai seorang notaris, sebagai seorang pengusaha, Tuhan juga yang akan tolong berkati ya Tuhan. Dan kehadirannya di tempat di mana dia berada tetap boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengar doa kami
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Rob. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada jemaat, teman-teman yang mengikuti acara ini ya. Kita bersyukur dan saya percaya ini akan sangat memberkati akan kehidupan kita bersama di dalam mengiringi Tuhan. Amin. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Robi Kurniawan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kita tetap bisa mengikuti acara ini dari waktu ke waktu. Kita akan bertemu kembali di dalam episode yang akan datang. Bukti, buka hati. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.